Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesor. Salam satu hobi, salam satu laras, salam satu ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ini senapan bulpup yang ke berapa ya punya saya ya. Unit ini saya buat dari Sub Innova yang saya dapatkan setengah rusak sahabat. Saya dapatkan setengah rusak kemarin, kemudian saya modifikasi, saya buatkan cincin larasnya, kemudian semuanya ini hingga kemudian dibawa hunting pertama kali untuk mendapatkan target pertamanya. Dan sekarang sahabat, saya ingin menceritakan ataupun mengumpulkan beberapa video dari awal mula saya mendapatkan bahannya, unit ini, hingga modifikasinya sampai kemudian hunting pertamanya yang dilakukan oleh senapan ini. Seperti apa? Ayo kita mulai. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah unit ya setengah rongsok lah. Ini saya sudah pernah membahas di video sebelumnya sahabat, yaitu senapan ini milik teman beli yang rencananya akan dibuat bulpup, minta bantuan kepada saya, tapi ketika mungkin dipikir-pikir lagi biayanya agak sedikit tinggi, dan dia juga sudah punya unit yang biasa dia gunakan. Dia pikir-pikir, wah nggak jadi, akhirnya dia jual kembali pada saya sahabat. Ketimbang jadi rongsokan, saya beli dengan harga ya sesuai dengan yang dia beli. Senapan ini awalnya punya Amaspik dari Sampang Madura. Dia beli unit semacam ini, rencananya akan digunakan, akan diproses menjadi bulpup, tapi karena mungkin ada kendala dan lain hal, akhirnya nggak jadi. Kemudian oleh saya ditawar biar saya yang melanjutkannya, akhirnya oleh dia dilempar ke saya sahabat. Larasnya ini sudah diganti menggunakan laras OD13 dengan alur 8. Dan untuk proses pembuatan bulpup yang membuat kita sangat kepikiran itu sahabat adalah biaya bahannya, seperti halnya pembelian mounting teleskopnya yang harganya ya tidak di atas 100.000, kemudian cincin larasnya yang harus kita rubah juga, kemudian popornya dan sebagainya. Maka saat ini sahabat, proyek bulpup ini, proyek Sub Innova bulpup ini saya akan coba menggunakan dengan bahan-bahan sederhana dari beberapa komponen yang mungkin bisa saya kerjakan sendiri. Kalau tidak, mungkin saya harus minta bantuan teman ataupun yang harus beli gitu. Maka saat ini sahabat, saya ingin membuat mounting teleskop bulpup dari bahan ini sahabat. Kemarin saya sempat jalan-jalan ke rumah tetangga yang membuat kanopi rumah menggunakan bahan semacam ini, dan ada lebihnya sahabat, dan oleh saya diminta hasil minta ini apa namanya, holo ya, holo, lupa saya namanya, saya bukan ahli bangunan sahabat. Baik, ketebalan ini menggunakan ketebalannya 2 mm, jadi agak berat sahabat, dan biar kokoh ketebalannya. Kemudian lebarnya itu sekitar 1,5, kemudian panjangnya panjangnya yaitu sekitar 6,5, 3,5 cm. Saya penakut sahabat untuk pemotongan, saya menggunakan kaos sarung tangan semacam ini ya, takut juga sih, harga tangan mahal sahabat. Kita akan potong sesuai dengan kebutuhan sahabat, mungkin sekitar berapa senti ya, mungkin segini saja ya. Kita potong, langsung kita potong silang seperti ini, biar memodelnya nanti modal lah.
Kita coba masukkan ke larasnya dulu. Sip. Sip. Sip sayang. Tidak ada kolongnya, maka kita harus buatkan kolong dulu. Ini di gudang sahabat menemukan ini. Ini adalah sisa kompor gas. Saya sudah buat rapi sahabat. Ini untuk membuat lubang-lubang variasi di sini. Aduh, sulit lagi. Ini ide nemu di tengah jalan lagi. Oke sahabat, ini hasilnya ya. Nah, menggunakan bahan-bahan sederhana yang saya temukan di limbah saja. Jadi bagian atasnya ini terpaksa saya harus menggunakan pipa PVC sahabat, yang saya membuat lurus dikarenakan tidak punya bahan berupa plat besi. Ini untuk sementara sahabat. Nanti kalau umpamanya saya dapat plat besi mungkin kita akan ganti. Karena persyaratan menjadi mounting teleskop itu sahabat harus kokoh dan harus tidak mudah bergeser, karena perubahan sedikit saja akan menciptakan akurasinya akan berubah. Dan untuk di sini ini sahabat saya tambah menggunakan lem besi, kemudian saya press biar tetap lurus posisinya. Kemudian bagian di atas saya tambahi baut, tujuannya agar tambah kokoh sahabat. Mounting teleskop untuk bulbop menggunakan bahan plat hollow. Sekarang saya akan membuat ini menjadi pumping dulu. Seperti apa langkahnya? Kita lanjutkan proyek ini. Sudah kita bongkar serombong tabungnya ini, dan Sapinova itu merupakan uklik atau yang sejenis dengan chamber seperti ini sahabat, merupakan uklik yang mudah dibuat pumping dikarenakan lokasi yang harus kita ganti hanya 2 lubang seperti ini. Beda dengan senapan-senapan yang lain sahabat, apalagi sub tiger itu banyak lubang-lubang yang harus kita ganti. Kalau Sapinova cuma 2 sahabat. Maka ini serombongnya, ini pompanya sahabat, ini adalah lubang pengunci awal. Caranya sebelum itu kita masukkan ke belah chambernya sahabat seperti ini, hingga lubang itu pas ke lubang pengunci, itu pas ke lubang di sini sahabat, lubang penguncinya. Nah, itu sudah pas lubangnya di sini. Selanjutnya kita putar sahabat, putar jangan sampai merubah posisi lubang yang ada di sini. Kita putar ke serong, ke samping, kita putar seperti ini. Terus jangan sampai lurus seperti ini sahabat, ini pas lurus di samping ya, pas lurus di samping, sehingga nanti pasak ini akan membentur laras di atas itu. Maka kita harus terus serongkan ke atas sedikit hingga pasak itu sedikit masuk di sini sahabat. Tapi jangan terlalu serong, nanti pompanya juga nggak enak. Segini sudah cukup, pasaknya masuk sedikit di sini sahabat, muncul sedikit aja. Kemudian setelah itu di lubang di sini kita menggunakan alat baik obeng semacam ini, kemudian kita masukkan sebagai tanda. Ini kurang besar sahabat, kalau bisa itu kasih tanda bahwa nanti bagian di sini yang akan kita lukai. Habis itu kalau sudah ada tandanya kita buka lagi, set. Oke, sudah kita temukan sahabat, ini bagian lukanya barusan yang akan kita bor nanti sebagai pengganti. Ini kita bor di sini nanti, kayaknya kurang ke tengah, ini kurang di sini nanti. Oke,
Setelah itu siapkan kertas mika semacam ini sahabat. Ini kertas mika bisa difotokopi di ATK itu banyak sahabat. Nanti bagian samping di sini sebagai apa istilahnya ya, ini terlalu banyak ya, saya potong lagi sih. Kok sobek seperti ini, gak apa-apa lah. Plester ini kita kasih plester. Sip, sudah kemudian kita ambil korek, kita bakar bagian lubangnya. Ini juga sama. Kalau sudah semacam ini sahabat, kita potong menggunakan cutter lubangnya ini. Ini hanya untuk kalian yang tidak punya bor duduk, biar nanti pengeborannya tidak melenceng, biar tetap lurus. Sudah. Ketika sudah lubangnya kita lubangi semuanya sahabat, maka lubang yang kecil ini kita pindah ke posisi yang kita sudah tandai tadi. Kita putar ke posisi yang kita tandai tadi. Ini yang kita tandai kan, ini kan. Kalau sudah luka semacam ini sahabat, kita menggunakan bor yang sesuai maka mudah nanti. Ini ukuran bor yang bisa dipakai sahabat, yaitu 5,5 atau 6. Tapi ini lebih pantas ukuran 6 sahabat. Kita langsung ganti mata bornya menggunakan mata bor 6. Asik. Kita lakukan hal yang sama sahabat dengan yang di sini. Ini menggunakan mata bor 9 kayaknya sahabat. Karena kalau mata bor 8 itu terlalu kecil. Ya hanya punya mata bor 8 ini, maka kita harus harus kita main-mainkan nanti untuk bagian di sini. Kita lakukan pengeboran lagi, kita mulai dari bor kecil, kasih tanda bagian tengah, kemudian kita lanjutkan ke bor besar. Yuk lakukan. Baik sahabat, ini hasilnya. Sudah kita lubangi bagian bawah, bagian atas sudah. Tapi base ini sahabat tidak langsung bisa kita pasang tabung, kita harus amplas ataupun dikikir dulu, karena pasti ada sisa-sisa serpihan besi dan sebagainya yang menyember di sela-sela bor ini. Sudah menjadi pompa samping sahabat. Sini kita coba ya. Kita sudah 1, 2, 3, 4. Makan. Mantap jua. Mounting teleskop sudah kita buatkan. Kemudian pumping sudah kita, senapan sudah dirubah, pumping sudah kita lakukan. Maka selanjutnya kita akan membuat salah satunya adalah cincin laras, karena cincin laras bawaan sahabat itu tidak bisa digunakan dikarenakan lain posisi. Maka sekarang saya akan membuat cincin laras menggunakan bahan sederhana saja, yaitu menggunakan cincin laras bawaan. Ini cincin laras bawaannya sahabat, yang mana kita akan potong, kemudian kita akan kasih baut bagian di sini, kemudian di depannya kita akan menggunakan cincin larasnya menggunakan bahan PVC saja.
semoga berhasil sahabat, karena ini semuanya serba uji coba. Haha, kita akan kerjakan, ayo. Kemudian kalau sudah bisa dirasa masuk sahabat, kita masukkan. Baik sahabat, ini hasilnya ya. Kita sudah luruskan, berusaha untuk diluruskan. Kemudian bagian di sini kita lem. Bagian di sini. Selanjutnya kita lanjutkan, siapkan pipa PVC. Pipa PVC semacam ini sahabat, dengan ketebalan yang terserah sih ketebalannya itu. Kita buat lurus. Kemudian kita ambil tebal. Kalau saya mungkin akan menggunakan 3 lapis sahabat. 3 lapis dengan ketebalan berapa ini ya? Mungkin 3 mili apa atau 4 mili ini bebas sih. Kemudian kita potong 3 saja, kemudian kita lem. Saya potong dulu, sudah saya potong 3 lapis saja sahabat, dengan ketebalan seperti ini. Nanti tebalnya kita potong, kemudian kita amplas sahabat, dan kita lem. Aduh, gimana caranya amplas? Kita lem sahabat, ini semuanya sudah saya kasih lem, kemudian kita lem kuat. Kita keringkan dulu. Selanjutnya sahabat, kita melakukan pengukuran ya, akan pelubangan ini sahabat. Kita menggunakan sentian. Maka kita ketahui dari tengah ini hingga tengah laras itu sekitar 2 cm sahabat. Terlalu lebar kalau 2 cm, kayaknya terlalu lebar. Kita sekitar 1,8 cm. Jadi titik yang akan kita bor di sini dan di sini. Begini saja. Ini yang kecil, ini yang besar. Ini yang ukuran berapa? Ukuran 6 atau 5,5. Di sini ini ukuran 13. Yuk kita lakukan pengukuran. Baik sahabat, untuk sementara ini hasilnya, tapi kayaknya gangnya terlalu tinggi sahabat. Ini gangnya terlalu tinggi, jadi kita turunkan yang di posisi sini sahabat, jangan di posisi ini, kita turunkan, kita kikis ke atas karena nanti kita akan bawa di sini biar ikat. Tapi kalau ini dilonggarkan, ini nggak boleh longgar sahabat. Barusan ini saya lubangnya karena saya tidak punya bor ukuran 13, adanya bor ukuran 13 tapi untuk bor kayu. Akhirnya hancur sahabat, pakai bor kayu semacam ini. Hasilnya seperti ini, hancur. Oleh saya kemudian saya kikis sedikit demi sedikit, kemudian saya bakar larasnya, kemudian larasnya itu kita serobongkan sehingga kuat sahabat. Jadi sudah masuk dengan baik. Tinggal ini kurang sahabat. Nanti kita bawa di sini, kita rapikan posisi baik sahabat, ini hasilnya. Nah, pembuatan cincin laras sederhana dari bahan PVC dan juga cukup dikasih baut menggunakan cincin bawaan yang bahan plastik saja. Ini sudah kokoh sahabat, sudah kokoh. Ini masih belum dikuatkan, dikenyangkan di sini.
Ini sudah kokoh. Oke. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Proyek bulpuk kita lanjutkan, sahabat. Untuk popor ini sudah disesuaikan, jadi bagian atasnya sudah masuk dengan baik. Jadi sekarang tinggal pembuatan triggernya. Triggernya ini masih habis. Jadi sekarang saya akan membuat trigger untuk senapan ini. Seperti apa prosesnya? Yang kita butuhkan, sahabat, diantaranya adalah bak picu untuk bagian depan. Bak picu itu, sahabat, bisa Anda gunakan bak picunya punya subtrigger seperti ini. Bak picunya subtrigger, atau bisa juga Anda potong dari chambernya Sapinova yang rusak. Kita ambil posisi tempat triggernya di sini. Jadi dia potong segini saja. Pokoknya ada lubang ini tempat penempelan triggernya. Potong, bisa kita tempel nanti. Tapi atau bisa buatkan sendiri, sahabat, dengan apalah gitu. Yang penting ada tempat bisa masukkan ini, yang mana nanti triggernya akan diletakkan di bawahnya kan. Jadi nanti posisinya akan seperti ini. Kan seperti ini. Bok picunya. Namun sebelumnya kita ukur dulu, sahabat. Ukurnya, cara mengukurnya yang jelas. Kalau umpamanya Anda membuat trigger pada bullpup, pastikan dulu bahwa popornya sudah ada. Karena apa? Karena kita akan mengukur dengan popornya, kesesuaian dengan popor. Takut terlalu panjang atau terlalu pendek, nanti posisi triggernya ini kan pasti akan ada di sini. Kalau umpamanya kita lem dulu ternyata ada di sini atau di sini, sehingga posisi box picu bagian belakang dengan picu bagian tengah tidak sesuai dengan lubang yang disediakan pada popornya, maka kita harus sesuaikan lanjutannya. Intinya lah kayak gini. Kita ukur dengan bendanya ada di sini. Saya tandai pakai kuku aja lah dulu. Nah, di sini. Kemudian pada lubang di sini, ini sudah ada lubangnya ya. Kita ukur juga posisinya seperti ini. Oke. Seperti posisinya ada di sini. Nanti saya sudah tandai. Ini juga sudah saya tandai di sini. Ini sudah saya tandai di sini. Kemudian kita angkat, triggernya kita letakkan. Sip. Sudah ada tandanya. Saya tandain di sini. Luka sedikit nih. Sebagai tanda bahwa nanti trigger kedua akan saya tempel di sini seperti ini. Kemudian yang dibutuhkan lagi, sahabat, adalah lem besi atau lem Dexton seperti ini untuk merekatkan. Tapi sebelum Anda lem ini masih pakai cat, maka catnya kita harus buang dulu. Nanti kalau umpamanya kita tempel di atas catnya terkelupas, ininya copot lagi nanti. Jadi mendingan kita buang catnya dulu. Oke. Kita buang. Ya. Nah. Kalau bisa menggunakan lem Dexton ini perbanyak, sahabat. Tujuannya adalah agar tidak mudah terkelupas nanti. Ini karena sisa-sisanya, sahabat, cuma sisanya sedikit kayak gini. Kita cobalah dulu. Kalau maunya lepas pada suatu ketika ya buat lagi. Depan belakangnya harus tetap ya. Ini belakang, lubang belakang. Di sini belakang, maka depan belakangnya harus posisinya sama dengan biasa kita nempel. Kita pastikan lurus juga. Kita perlu
Baik sahabat, sekarang bak picunya sudah masuk ya, pas dengan popornya. Ini sudah pas dengan popornya sahabat. Ini bak picunya sudah merekat dengan baik. Selanjutnya kita akan membuat triggernya sahabat. Trigger bisa menggunakan trigger bawaan yang dipotong atau kita buat lagi. Untuk saat ini saya akan membuatnya sendiri sahabat. Jadi saya akan membuat dari pipa PVC. Ini pipa PVC yang kemudian saya bakar, kemudian saya akan menggunakan kaca hingga lurus semacam ini. Nanti bisa kita gunakan di sini. Nah, ini masuk kan, plus untuk bisa masuk. Masuk masuk. Ini ukurannya tebal berapa ini? Kayak gini lah pokoknya tebalnya sahabat. Yang saya temukan ya, kalau terlalu tipis semacam ini takutnya nanti gak kuat, jadi ambil yang sedikit tebal lah. Tuh. Selanjutnya kita akan cetak dulu menggunakan trigger bawaannya bentuknya. Karena kalau menggunakan trigger bawaan, kalau menggunakan yang plastik enak karena punya saya ini bahannya ini aluminium, jadi sulit. Di sini sudah lubang, jadi untuk membuat lubang lagi nanti tempat kawat agak sulit ya. Maka kita akan buat lagi sendirilah. Kita buat dulu. Untuk trigger belakang sudah saya buat sahabat, bentuknya seperti ini. Tidak harus persis ya, yang penting kita meletakkan lubang pasaknya itu sekitar 3 mili. Kemudian di sini ketinggian di sini sahabat dengan pasak itu disesuaikan saja keinginan kalian. Apakah pengen sensitif atau tidak. Ini nanti akan kaitannya dengan ketinggian tekanan pada plat air nanti di sini. Coba kita pasang ya. Pasang dulu. Kemudian pasaknya mana? Pasaknya ada pasaknya. Oke lah, untuk sementara ini. Nah, kemudian ini masih terlalu depan ya sahabat. Nanti kita setel dengan panjang kawat nanti. Ini juga terlalu panjang ke bawah. Nanti kita potong segini. Potong sedikit aja. Tapi kita tes dulu. Kita pompa. Pompa ya. Udah, tekan triggernya. Sip. Untuk trigger belakang oleh saya sudah dipotong sahabat, sesuai dengan kebutuhan saja ya, sedalam kayak gini saja. Untuk trigger belakang, untuk trigger depannya saya buat semacam ini di atas lurus, kemudian di sini landai. Tujuannya adalah agar ini bisa bergerak sahabat. Jadi kalau umpamanya kita pasang, ini tidak mungkin bergerak ke depan, namun ketika kita tekan ke belakang ini ngikut. Bagian di bawah agar lebih tebal, ini saya lapis 3, kemudian dibuat kayak gini biar enak nanti dicari kayak gini pegangnya. Sederhana saja. Selanjutnya kita akan pasang, kemudian siapkan kawat seperti yang telah saya sediakan di awal sahabat. Kawatnya ini adalah kawat hanger, saya sudah potong, ambil lurusnya untuk kemudian dijadikan sebagai alat, karena ini menggunakan sistem dorong. Tapi ini masih kurang keras sahabat, ini bisa bengkok ini kalau lama-lama, ini kurang keras, bahannya kurang keras. Saya pasang dulu pasaknya, saya pasang sahabat pasaknya ini. Jadi ke depan nggak bisa, tapi ke belakang bisa. Nah, oke. Selanjutnya baru kita buat lubang dengan ukuran sebesar besi ini. Saja ambil bor dulu, ukurannya kayaknya kawatnya 3 mili sahabat, jadi kita pun menggunakan 3 mili. Kita coba dulu kawatnya. Span ini. Nggak apa-apa lah, karena nanti akan tambah lebar lagi sahabat, kena dorongan dan sebagainya. 3 mili. Di belakang juga sama, kita bor agak lurus saja sahabat, berlurus saja. Sini nih, tuh.
mili. Selanjutnya kita bengkokkan kawatnya ini sahabat. Bengkok semacam ini sahabat. Kalau bisa lebih bengkokkan lagi ya, biar tidak lepas, tidak mudah lepas. Kita masukkan dulu. Baik sahabat, hasilnya seperti ini. Kawatnya oleh saya harus dibengkokkan kayak gini. Tujuannya salah satunya adalah biar tambah kuat sahabat. Kalau diperlurus kayak gini kadang-kadang melengkung, sehingga harus dibengkokkan kayak gini agar elastisitasnya, dan juga memang tadi ketika masang kawatnya itu terlalu panjang, sehingga kalau dibengkokkan kayak gini kan panjangnya itu sudah semakin sedikit, dan juga biar ada di posisi tengah karena cuakan popornya ini ada di tengah gitu. Gak rapi memang kelihatannya, tapi toh ini kan ada di dalam popornya seperti ini. Oke nih, ini nanti akan dibuat rapi lagi sahabat. Setelah pasang ke popornya, sip seperti ini. Dan triggernya ini sahabat kurang mundur kayaknya ya, posisinya kurang mundur, terlalu maju ke depan, ya nggak enak. Batanya ada di posisi ini, triggernya itu enak kalau ada di sini, agak depan triggernya. Jadi kalau maunya dipompa, ya pompa 1, 2, 3, 4, 5. Kita tembakkan. Sik. Dan sebelumnya sahabat, kita tutup dulu bagian lensa di sini menggunakan sulasi. Saya menggunakan sulasi plastik itu sahabat. Saya tutup di sini, di sana juga saya tutup. Ini hitamnya kita cat dulu biar menjadi hitam. Kita cat mana warna hitam sudah. Sebagai cat dasar sahabat. Kalau umpamanya Anda menggunakan warna army, maka cat dasarnya itu menggunakan coklat, kemudian variasinya bisa menggunakan warna hijau dan sebagainya. Oke. Oh, warna hijau sih, warna biru, warna putih, warna hitamnya mana? Pada kesempatan kali ini sahabat, kita akan hunting lagi untuk uji coba senapan bullpup yang saya buat dengan manual semua kecuali popor sahabat, karena tidak tahu caranya pembuatannya atau tidak punya bahan lah juga. Kita akan uji ini dengan peredam ini, walaupun gak terlalu redam juga sahabat, tapi karena bullpup tujuannya untuk lebih pendek ya. Kalau umpamanya menggunakan peredam yang besar, akhirnya nggak jadi pendek lagi. Oke. Tapi sayangnya kayaknya sekarang ini lagi berangin sahabat. Terlalu mepet. Hand gripnya kurang enak bagi saya, terlalu melengkung ke belakang, dan juga force stepnya kurang enak juga. Mungkin ini harus dimodif lah kalau sempat. Kayaknya akurasinya masih kurang ini, jadi saya tes dulu ya. Tes dulu daun pisang.
ada sebuah mitos di sini sahabat, yaitu kalau kita menggunakan senapan baru beli ataupun baru lah pokoknya seperti ini, anggaplah sebagai senapan baru juga karena baru dimodifikasi kan, maka harus dapat target buruan walaupun satu. Sehingga barusan saya juga harus punya korban walaupun satu. Jadi korbannya ya saya pilih burung pipit aja, dikarenakan populasinya sangat banyak di sini dan bahkan bisa menjadi sebuah hama. Kita akan, dan juga bisa saja juga sahabat pemilihan mimis ya, karena biasanya laras ini, karena bukan laras baru sahabat, ini sudah laras yang biasa saya gunakan beberapa kali gonta-ganti unit. Laras ini biasanya saya gunakan untuk Jawara GR12. Sekarang saya menggunakan Jawara GR8. Saya akan cek dulu, pada suatu ketika mungkin akan saya ajak hunting lagi unit ini, tapi masih banyak unit yang lain yang menunggu untuk diajak serta gantian lah ya. Oke, baik, kita akan tutup edisi hunting kali ini dengan syukur alhamdulillah sahabat, saya hanya hunting sekitar 2 jam saja dan zong untuk wajingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, mator sakalangkong.